Hi everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue, Citra Ayu, desainer dan juga content creator dari Craftopia ID. Di video kali ini, gue akan menjawab Q&A yang udah masuk ke Instagram pribadi gue tentang pekerjaan gue menjadi seorang freelance web designer. Buat kalian yang belum tahu, gue adalah seorang freelance web designer dan gue belajar semuanya sendiri, otodidak. Gue nggak ada basic IT sama sekali, tapi gue bisa develop websites dan gue bekerja dengan klien dari seluruh dunia. Saat ini gue berada di Adelaide, Australia. Dan alasannya kenapa dulu gue memilih untuk pindah dari dunia fashion design ke web design sudah pernah gue jawab di video sebelumnya. Kalian bisa cek di channel ini, dan juga bagaimana caranya untuk memulai karir di freelance online. Nah, kalau gitu langsung aja kita ke Q&A-nya yang udah masuk. Ada beberapa pertanyaan, gue pilih hanya beberapa yang sering repetitif masuk ke DM Instagram gue. Pertama dari Chika Naomi. Dia tanya, are you an expert on programming and did you study about it when you're in college? Oke, jawabannya gue nggak dua-duanya, nggak expert programming dan juga gue nggak belajar itu waktu di kuliah dulu. Karena gue dulu kuliahnya di jurusan sastra Inggris, jadi jauh banget melencengnya. Sekarang itu bikin website nggak harus kita jago coding from scratch, karena sudah ada platform-platform seperti WordPress yang menggunakan builders, atau juga Squarespace atau Wix atau Weebly dan lain-lain, Webflow juga. Karena I know how to make a design works with the platform that I'm building. So semakin gue banyak tahu cara menggunakan suatu platform, jadi kalau misalnya gue tahu cara menggunakan website dengan WordPress atau dengan Squarespace, gue tahu, oh kalau misalnya kliennya mau pakai Squarespace, kemungkinan desainnya yang seperti ini gitu. Nah, jadi jawabannya ya enggak, you don't need heavy programming as long as you know how to work with a builder. Terus dari Anggici, tentu untuk sampai di titik sekarang ada ups and down, dan kira-kira boleh diceritain nggak ups and down-nya? Ups and down-nya untuk di dunia freelance ya pasti ada lah ya, namanya di kerja apa aja pun pasti ada gitu. Kalau ups-nya itu tuh duitnya sih. Upsnya ya duitnya, dan ketika apa ya, kalau misalnya kita punya backup gitu, kita earn more than paycheck to paycheck, kita bisa melakukan hal-hal yang lain gitu, ketimbang cuma kerja tapi hanya cukup untuk nutup hidup doang gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya di Instagram gue bisa ngelakuin hobi ini itu ya it's because doing freelance allow me to do that, bukan hanya secara finansial tapi juga secara fleksibilitas gitu, fleksibilitas jamnya dan juga lokasinya gitu. Yang paling gue hargain waktu gue semenjak gue kerja freelance ini adalah ketika almarhum fiance gue masih hidup, dan karena pekerjaan dia yang pilot gitu kan, jadi dia suka moving around, dan karena gue juga kerjaannya bebas gitu kan ya, maksudnya kerjaannya tidak terikat dengan lokasi, jadi gue bisa kadang ketemu dia gitu kan, bisa jadi sebelum dia meninggal. Dan itu sih ups yang paling gue benar-benar hargai sampai saat ini. Dan juga karena gue kerja freelance yang yang gue usahakan sekarang, gue bisa pindah ke Australia. Yang kalau misalnya gue mungkin kerja biasa, gue mungkin gak akan sepede itu untuk pindah ke Australia saat ini gitu kan ya. Terus itu kalau downs-nya ya kalau kita ketemu klien yang susah aja gitu, kliennya kan kita beda-beda karena apa ya, kalau misalnya, tapi sebenarnya sama aja ya, kalau misalnya kita tuh kerja di kantoran, kadang-kadang kan kita ngadepin bos yang rotasi gitu, bosnya beda dan tiba-tiba nggak enak ya. Tapi kalau di freelance bedanya kita ya lebih cepat, karena kita kan tiap project ganti klien gitu kan. Terus itu ada juga pernah dihadapin sama klien yang rasis gitu, yang dia mental pingin bayar murah jadi agak rasis gitu. Terus itu paling down-nya kadang-kadang ya kita deg-degan ya, soalnya kan kita belum tentu tahu bulan depan atau minggu depan itu ada project atau enggak gitu kan. Oke, bulan ini kita income segini, segala macam. Tapi kalau misalnya udah lama ya gitu kan ya, mungkin udah nggak seberapa setakut itu sih gitu kan ya, karena mungkin baru kurang dari setahun, atau mungkin baru mulai kurang dari 6 bulan ya, mungkin was-was gitu ya. Tapi kalau udah ya ngelakuin ini udah bertahun-tahun, kayak ya ini juga sensasinya gitu. Terus pertanyaan ketiga dari Orange Marmalade Juice. Kak, untuk belajar kan kalau untuk belajar pakai Adobe agak mahal ya, apa ada rekomendasi lain?
Ini sebenarnya tuh nggak disaranin ya, karena gue menyarankan piracy gitu kan ya, tapi like it's how we learn gitu kan, many people learn like that. Kalau misalnya ditanya apa ada rekomendasi aplikasi lain, gue nggak rekomen gitu. Aplikasi lain itu banyak gitu, tapi belajarin yang paling penting dulu gitu kan, karena Adobe itu dalam dunia desain apapun penting sekali untuk dikuasain gitu, sehingganya kita tahu basicnya. Caranya untuk ininya ya, kalau gue dulu sih jujur aja, gue sih belinya ya yang dari bajakan-bajakan itu, Adobe-nya gitu kan, untuk belajar gitu ya kan. Banyak sih di Tokopedia juga ada ya yang jualan kayak gitu kan. Itulah indahnya Indonesia gitu kan. Apapun kita bisa cari di Tokopedia dan easy to get gitu kan. Dulu gue belajar pakai itu, cuma niatin dalam hati bahwa kita nggak mau seperti ini selamanya. Kan kita ngebajak, ibaratnya kan kita ngebajak ya, itu berarti kita nggak ngezolimin haknya orang-orang lain yang ngedevelop software ini gitu, yang mereka kerja biar software ini semakin efisien gitu kan, dan ngebantu kerjaan kita gitu. Jadi itu juga kalau kita udah niatin, pokoknya gue mau income gue sampai cukup untuk ngebayar ini gitu kan, untuk ngebayar ini ya, dengan kayak gitu income kita naik sendiri gitu, karena niatnya juga baik sih gitu kan. Terus itu ini dari Via ya, ceritain bikin portonya pas awal mulai jadi web design mbak, bikin fake case atau gimana gitu. Untuk bikin portofolionya waktu dari awal itu untuk web design, gue itu tuh justru malah cuma bikin website gue sendiri gitu. Jadi gue ngedesain website gue sendiri, dan karena waktu itu gue join komunitas ya, nah itu dia makanya pentingnya kalau kita kerja freelance itu kita deket sama komunitas gitu. Kita harus be in a community, not only one community but as many communities and the right community ya as possible. Jadi waktu itu gue komunitasnya itu komunitas online course yang tentang cara memulai kerja online, cara memulai kerja online waktu itu di tahun 2018. Dan jadi sebenarnya itu gue kerja course-nya itu tentang menjadi virtual assistant, dan gue bikin website untuk diri gue sendiri gitu kan. Terus gue share gitu kan, hey gini, dan ternyata langsung dapat klien dari network orang di situ. Otomatis saat itu gue belum punya rate yang seperti sekarang gitu kan. Rate gue sekarang pun menurut gue nggak tinggi. Saat itu rate gue masih gue jual tuh nggak salah aja gitu ya, kayak misalnya satu website itu $40, yang mana cuma berapa ratus ribu tuh, 600.000 gitu kan. untuk satu website gitu kan. Abis itu ya langsung gue naikin dong, langsung ya berapa ratus gitu kan. Terus habis itu baru langsung ya 1.000 segala macam lah gitu. Jadi ya awalnya seperti itu. Nah di sini kan Via itu sempat menyebut ya, apakah bikin fake case atau gimana. Oke, it's not a fake case ya, kita sebutnya tuh case study. Case study itu tuh ya memang bukan, artinya itu tuh case study itu project yang bukan project klien gitu. Itu bukan project berbayar, tapi bisa jadi kita bikin case study ini untuk industri yang memang kita mau kerjanya itu di situ gitu. Misalnya gue tuh pengen bekerja dengan bikin website untuk dunia beauty gitu ya, beauty products gitu kan. Ya udah, karena gue belum dapat klien dari dunia industri ya, dari industri beauty gitu kan, jadinya ya gue bikin aja gitu case study, kira-kira apa nih yang dibutuhkan kalau untuk dunia beauty gitu, websitenya yang seperti apa segala macam. Kita bikin seolah-olah itu kayak real project gitu. Itu bisa juga gitu. Dan gue juga pernah melakukan itu gitu, karena walaupun gue sudah mendapatkan klien dan juga walaupun gue udah punya website gitu kan, tapi kan dalam perjalanan gitu kan, mungkin gue menemukan niche yang gue mau ini yang seperti ini gitu, yang mana itu belum kebangun dari contoh-contoh website yang gue buat sebelumnya gitu. Karena gue nggak di niche itu sebelumnya, jadi makanya gue ngebikin case study gitu. Jadi just because you already established gitu, bukan berarti lo nggak bisa bikin portofolio baru atau case study baru gitu. Itu tergantung kebutuhan kita seperti apa. Ini dari Kirana Anggitia, gimana caranya bisa dapat klien pertama kali kak? Udah gue relate di sebelumnya. Jadi intinya ya waktu itu gue join komunitas. Jadi intinya kalau kita mau kerja online itu you have to let people know that you
have this service gitu ya, dan juga you have to get in touch and you need to put yourself in the map. Jadi kalau misalnya kita punya skill tapi kita cuma diem-diem aja dalam kamar gitu kan ya, berharap dunia bisa tahu tentang skill kita, it's not gonna happen. The world doesn't work like that. Jadi you have to put yourself out there. Nah itu dia caranya untuk bisa dapat klien pertama kali. Otomatis kita harus punya portofolionya dulu, dan kita harus punya ruang untuk memberitahu kalau kita bisa ini. Otomatis itu namanya komunitas kan, baik itu komunitas secara online maupun offline. Makanya cari Facebook groups yang berpotensi untuk mendapatkan kerjaan online gitu, bukan hanya Facebook tapi bisa juga coba cari di LinkedIn. Nah jadi tapi jangan dengan tangan kosong ya gitu, harus punya portfolio. Jangan sampai kalian hey gue bisa ini, nggak ada buktinya, nggak, orang juga mau gitu kan. Ini juga pertanyaan dari Itin Chan 13. Kak, bagaimana cara dapat klien dari pekerjaan kakak? Itu sebenarnya sama kayak udah gue bahas tadi gitu kan, cuma mungkin gue bisa elaborate gimana caranya tetap mendapatkan klien gitu ya. Mau nggak mau ya kita harus keep doing promotion, like it or not ya, like you have to do marketing every time. Walaupun misalnya tuh kita marketingnya sekarang atau kita get in touch sama people itu sekarang gitu di bulan ini, mungkin baru deal projectnya itu tuh di 3 bulan atau 6 bulan ke depan, which is normal gitu ya. Inilah gitu, dunia freelance itu seperti itu gitu kan. Jadi ya itu tadi, you have to let people know that you are a web designer atau you are a freelancer atau you are whatever you're doing. You have to let people know, you have to keep yourself on the map gitu, on the online map. Orang harus bisa lihat lo, service lo, dan juga skill lo. Itu yang harus diingat. Either you have a website atau either you have a LinkedIn profile atau Behance, everything. Terus dari pertanyaan selanjutnya, Vicky Kartika 91, dia nanya, harus bisa gambar ya kalau mau jadi web designer kayak kamu? Untuk web designer sebenarnya itu nggak harus bisa gambar, karena untuk jadi desainer pun itu nggak harus bisa gambar gitu. Yang penting lo bisa mengkomunikasikan idenya. Oke, kita emang harus bisa basic drawing yang mana artinya tuh ya kayak acak-acakan aja gitu. Jadi kayak untuk bikin wireframe itu maksudnya kayak struktur websitenya gitu kan, berarti kan kotak ini itu tandanya apa dan segala macam, itu dimengerti gitu kan ya. Nah untuk gambar itu nggak penting, tergantung dari jenis style websitenya seperti apa. Mungkin mau menggunakan illustration atau mungkin mau apa gitu segala macam, dan itu bisa diakalin dengan bekerja dengan seorang illustrator, atau bisa juga cari di stock image gitu, bisa cari di free stock image websites ya gitu. Jadi jawabannya nggak harus. Terus pertanyaan selanjutnya, kakak UI and UX juga bukan sih berarti? Oke, buat yang belum tahu, UI and UX itu artinya, kepanjangannya aja ya, bukan artinya. Kepanjangannya itu UI adalah user interface, dan kalau UX itu user experience. UI itu lebih ke cara visual, jadi kayak how the website look like, atau kalau misalnya apps-nya itu seperti apa gitu penampakannya. Sedangkan user experience adalah bidang yang membahas tentang how it's gonna work. Jadi kayak fiturnya itu apa, segala macam. Jadi meng-create user journey ketika seorang user menggunakan suatu apps atau website gitu kan, atau ya intinya produk digital. Itu yang mana UX itu lebih ke research, sedangkan UI itu lebih ke ya bikin interface-nya gitu, lebih ngedesain secara visual gitu. Kalau dibalikin ke pertanyaannya dari Sarah Ica, yang dia nanya yang gue lakuin ini UI dan UX juga bukan sih berarti? Of course, yang namanya gue ngebikin sebuah produk digital, otomatis gue harus memikirkan UI-nya seperti apa dan juga UX-nya seperti apa gitu kan. Targetnya siapa, untuk siapa website ini dibuat. Otomatis karena gue bekerjanya dengan klien yang mana medium scale ya, small business to medium gitu kan, itu ya nggak harus yang research segala macam. Jadi yang gue lakukan itu benar-benar basicnya, as long as it works gitu. Untuk UX-nya ya, yang lebih fokus itu ke UI-nya, gimana berfungsi gitu layout-nya. Nah
yang perlu diketahuin, gue ini juga developer gitu. Jadi gue ngedesain website dan gue juga ngebikin websitenya gitu. Gue yang ya kalau misalnya kita desain itu cuma baru jadi kayak PDF-nya aja, kayak jadi baru JPEG-nya aja gitu. Jadi baru fotonya aja. Tapi kalau dicari di internet itu belum bekerja gitu. Nah itu yang gue lakukan juga. Jadi gue develop websitenya juga. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Alvina 1992. Dia nanya, what portfolio can you suggest to increase non-tech graduates potential to be accepted in the field? Ini pertanyaannya gue harus jelasin dulu. Kamu mau non-tech, maksudnya tech fieldnya itu tuh yang apa gitu? Karena kan di dalam dunia tech itu ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang nggak hanya menjadi web designer gitu kan, tapi ada yang namanya juga programmer, kalau yang mana hanya fokus di programming gitu kan, atau developing gitu, dan nggak melakukan desain. Bisa jadi melakukan keduanya, atau mungkin juga mau menjadi animator, itu kan juga dunia tech gitu kan. Anything that's about digital, it's tech gitu. Jadi kalau misalnya kita field yang kita mau itu menjadi seorang animator, otomatis harus punya portofolio. Kita menunjukkan at least you have an animation video for at least like 30 seconds. Terus kalau misalnya jadi web designer seperti gue, masa gue ngomong gue seorang web designer tapi gue nggak punya website, it's weird, right? So you have to build something gitu. Nah, oke, kalau gitu udah jelas ya. Terus selanjutnya dari Anna Marcel 25. Dia nanya, bisa tolong rekomend platform atau tempat kursus buat pemula yang mau belajar jadi web designer? Kalau untuk kursusnya, itu tuh menurut gua harus lo pikirkan dulu tuh lo mau bikin website di mana, karena website ini nih lo harus tahu dulu website itu tuh sekarang yang dibutuhin platform seperti apa, karena itu menentukan tempat lesnya yang mana gitu. Jadi kayak misalnya tuh buildernya tuh yang gue pilih WordPress ya. WordPress itu ya lo ini aja cari WordPress tutorial gitu di YouTube. Dan biasanya semua yang keluar di YouTube itu mereka punya online course mereka sendiri. Nah, jadi kayak misalnya lo mau memulai dengan Squarespace segala macem gitu kan. Kenapa gue sarankan seperti itu? Karena kalau misalnya gue ngomong oh ini segala macem, ya dia tuh cuma khusus untuk WordPress aja gitu kan. Terus dia khusus untuk Squarespace aja gitu kan. Otomatis itu untuk developmentnya ya. Itu kalau misalnya lo pengen menjadi web designer yang juga develop gitu. Kalau hanya web designer doang gitu kan, itu agak susah nyari kerjanya gitu. Kalau cuma ngedesain tapi nggak bisa ngebikin websitenya, itu ya susah nyari ininya cari kerjaannya. Kalau untuk belajarnya ya ada misalnya kayak di Flux Academy gitu kan ya, Flux FLUX itu kalian cari aja di YouTube. Itu dia lebih ke web design, maksudnya kayak teori web design ya gitu ya, tapi untuk developmentnya dia khusus ke Webflow contohnya gitu. Sedangkan gue belum pernah punya klien yang untuk Webflow gitu, jadi ya gue nggak belajarin Webflow gitu. Dan kalian harus tahu itu bedanya builder ini itu untuk kalian dan juga untuk kliennya itu apa sih keuntungannya. Contohnya kalau WordPress, kenapa gue juga start dengan WordPress, karena kalau misalnya gue pakai builder yang Squarespace segala macam itu mahal to start gitu, sedangkan WordPress it's cheaper gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya dari Alvina lagi nih ya. Alvina dia nanya 3 pertanyaan ternyata gitu kan. What online courses would you suggest to learn tech skills for non-tech graduates? Again, yang mau dituju karir tech-nya itu tuh menjadi apa? Karena karir di dunia tech itu ada banyak. You have to know what career that you want to be. Baru dari situ lo googling gitu, how to be bla bla bla, how to be bla bla bla. Di situ kan pasti ngeluarin mereka, oh dulu gue belajaran di sini segala macam gitu. Jadi gue nggak bisa ngasih kayak khusus gitu ya, online courses based on what you want gitu. Kalau gue dulu mulainya itu menjadi seorang virtual assistant, yang mana itu pekerjaan tech yang paling mudah to start gitu ya, kayak social media management segala macam gitu kan. Nah jadi gue dulu online course-nya itu dari Esther M. Inman. Nama course-nya 90 Day VA, 90 hari menjadi seorang virtual assistant, 90 Day VA. Gue nanti bakal tulis linknya di description box. Itu sebenarnya untuk orang yang bener-bener basic banget sih. Itu bagus kalau misalnya untuk orang yang baru bener-bener mulai. Dia juga ngejelasin cara ngebikin portfolio, dia ngejelasin cara bikin email, terus bikin media kit, terus itu cara apply-nya, cara cara nunjukin diri kita di sosial media segala macam. Nah itu gue dulu belajarnya dari situ gitu.
Terus Alvina, pertanyaan ketiga adalah what skills to emphasize by a non-technical graduate on CV before applying job in the tech company. Balik lagi, what do you wanna be gitu kan ya, and what you need to know. Kalau misalnya in online world ya, freelance online kayak gue ini, we don't use CV a lot. Kita nggak ngegunain CV. Gue hampir nggak pernah submit CV atau resume. Yang berguna itu adalah portfolio. Jadi kalau CV itu gue gunain aja LinkedIn, karena yang penting lo punya profile LinkedIn ya, LinkedIn profile, dan di situ nanti bisa di download kan jadi CV gitu kan. Yang penting punya portfolionya. Itu untuk menjawab pertanyaan ini, gue relate lagi ke pertanyaan sebelumnya gitu, ke jawaban yang sebelumnya, yang mana ya portfolionya sesuai dengan apa yang lo mau gitu. Kalau lo pingin cuma jadi graphic designer gitu kan, graphic designer yang berarti ya mungkin printing atau misalnya digital gitu kan, yang bikin yang nggak berhubungan dengan website design gitu kan, contohnya ya hanya bikin untuk graphic design gitu. Atau kalau lo pinginnya branding gitu kan, menjadi branding designer gitu kan, brand designers, ya lo harus bisa ngebikin sebuah brand gitu, sebuah brand, visual dari sebuah brand gitu kan, bukan hanya logo tapi submarknya udah gitu, patternnya seperti apa, segala macam. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya dari Indah Biduri, could you teach people about your work so other women can be like you? I mean like train people virtually. Ini adalah satu jenis pertanyaan yang paling sering juga masuk ke message gue gitu kan ya, yang mana orang minta gue tolong ajarin dong gitu, tolong ajarin website, bikin website gitu kan, segala macem. That's actually not the right question to ask gitu. If you ask me about the technical skill, it's like it's so easy to find gitu. Banyak orang yang udah bikin tutorialnya. What you need to ask me is about how to make the roadmap gitu, karena gue nggak akan ngejelasin it's a lot of things gitu untuk sampai di web design gitu ya. Berarti gue tuh harus mengerti prinsip desain gitu kan, terus itu gue juga harus tahu menggunakan graphic design, gue harus ngerti cara membuat desain secara general, dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi graphic design basicnya gitu kan. Habis itu gue harus mengerti untuk how website works gitu. Jadi bukan hanya tentang desain doang, tapi kayak networknya, servernya, udah gitu kayak what build a website, security, segala macamnya. It's a lot of things gitu. Jadi pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya kan could you teach people about your work? Gue berapa kali itu bikin kelas gitu kan ya, webinar. Dan kalau misalnya kalian sering follow di Instagram gue, itu sering kok gue ngelakuin webinar gitu kan, dan juga di Facebook group One Positive. Di situ ada recordingnya. Itu lebih ke how to get started. Jadi gue nggak akan bikin video tutorial, cara bikin website gimana, segala macam, because you can find it somewhere else gitu. Jadi itu bisa di googling sendiri gitu. Bisa orang lebih banyak yang udah bikin secara tutorial. Yang tanya ke gua itu tuh gimana kalau udah punya skillnya, cara jualnya gimana. Apalagi kita sebagai orang Indonesia, itu kita punya challenge yang nggak dimilikin orang lain gitu kan. Ya maksudnya kayak orang kulit putih sama kita mungkin beda challenge-nya. Itu yang ditanya ke gua, roadmap-nya seperti apa. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, tadi tentang visa Australia gitu kan, dari Mustikara. Kakak ikut WHV atau student visa, info agensinya dong gitu kan, thanks. Gua ini di sini di Australia itu pakai student visa. Kenapa? Karena nggak mungkin gua ikut WHV. Gua aja udah 32 tahun gitu, sedangkan WHV itu batas maksimalnya 31 tahun. Jadi nggak mungkin dong gue mengikuti WHV. Dan udah jelas ya gue pakai student visa, dan gue pakai bantuan agent saat itu. Apply-nya, agentnya namanya WKT Education. Bakal gue kasih juga linknya di description box. Terus dari Sarah Brooke Clark, dia nanya how do I get started with no tech experience? Portfolio gitu. Pertama, change your mindset that tech doesn't
tech world is not that scary, dan it doesn't always discriminate. Like just in case like you're wondering, kalau gue gimana nih, gue bukan lulusan ini, bukan lulusan dari universitas yang berhubungan dengan teknologi, atau major gue seperti ini segala macam. No, we don't work like that. Not that much, Yang penting you have portfolio. Jadi apapun, like how to get started without no tech experience, then have the experience. How do I have the experience? Create a portfolio. Do I need to get a job to make a portfolio? No, you can make case study gitu. Kalau gitu segitu aja dulu pertanyaan-pertanyaan yang udah gue jawab, karena kalau nggak kepanjangan ini videonya. Dan jangan lupa follow Instagram gue biar bisa lihat di situ kadang-kadang kerjaan gue seperti apa. Oke, see you guys in my next video. Bye.